Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga kita bisa kembali berjumpa di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya berharap semoga Anda semua dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disembuhkan dari segala penyakit yang tampak maupun tersembunyi, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada sahabat beriman yang selalu setia mendengarkan kajian di channel ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar positif, dan subscribe jika belum, agar semakin banyak saudara muslim yang mendapatkan manfaat dari kajian yang kita pelajari bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan sering ditanyakan oleh banyak orang. Tema ini menyentuh kehidupan kita sehari-hari, menyentuh harapan setiap manusia, serta menyentuh rasa ingin tahu mengenai bagaimana sesungguhnya Allah mengatur dan memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Karena kita semua tentu menginginkan kehidupan yang berkah, rizki yang cukup, hati yang tenang, serta hidup yang berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua mengetahui bahwa rizki adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dipisahkan dari takdir. Setiap manusia memiliki bagian masing-masing, memiliki waktunya masing-masing, memiliki jalur yang berbeda-beda. Ada orang yang bekerja keras luar biasa, namun rizkinya terlihat lambat. Ada pula orang yang tampaknya hidup sederhana, namun rizkinya seakan mengalir dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ada yang merintis usaha sejak lama, namun barulah beberapa tahun kemudian mendapatkan hasil. Ada pula yang baru memulai, tetapi langsung diberikan kelapangan dari berbagai arah. Semua itu bukanlah semata hasil kerja manusia saja, tetapi merupakan ketentuan Allah yang Maha Mengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan salah satu rahasia tentang rizki ini dalam firman-Nya pada surah At-Tolaq, ayat 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Innallaha balighun amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat ini menjadi pondasi utama pembahasan kita, karena dari sinilah kita memahami bahwa rizki tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan manusia, tetapi juga bergantung pada kondisi hati, ketakwaan, dan sikap tawakal kepada Allah. Banyak dari kita yang seringkali merasa bahwa rizki hanya datang dari kerja keras semata. Padahal, ada begitu banyak pintu rizki yang oleh Allah dibukakan untuk orang-orang tertentu yang memenuhi ciri-ciri khusus. Mereka bukan hanya bekerja secara fisik, tetapi juga bekerja dengan hati, memperbaiki hubungan dengan Allah, menjaga perilaku, serta memperbaiki kualitas ibadah. Dalam pembahasan panjang yang akan kita jelajahi pada video ini, kita akan mengetahui siapakah orang-orang yang selalu dikejar rizki, orang-orang yang kehidupannya terus dimudahkan meskipun tampaknya tanpa kesulitan yang berarti. Kita akan memahami bagaimana sedekah, syukur, istighfar, tawakal, serta amal-amal lainnya menjadi magnet rizki yang mengalir tanpa henti. Setiap pembahasan akan kita susun secara mengalir agar mudah dipahami dan semoga memberikan inspirasi bagi kita semua untuk memperbaiki diri agar menjadi hamba-hamba yang selalu mendapat pertolongan Allah. Baiklah saudaraku, mari kita memasuki pembahasan inti. Dan agar penjelasan ini tidak terlalu panjang dalam satu waktu, materi akan kita bagi dalam beberapa bagian agar lebih mudah dicerna dan tidak terpotong. Maka, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa rizki sepenuhnya berada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan bahwa Dia melimpahkan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, maka kita pun perlu mengetahui bahwa ada sebab-sebab yang membuat seseorang dikejar rizki. Bukan sekadar rizki yang datang dalam bentuk harta, tetapi juga rizki ketenangan, kesehatan, kemudahan, keberuntungan yang tidak disangka, serta pertolongan Allah yang muncul di waktu-waktu paling tepat. Semua itu bukan kebetulan, melainkan buah dari amal-amal tertentu yang dilakukan oleh seorang hamba dengan tulus. Salah satu amalan yang memiliki pengaruh begitu besar dalam mendatangkan rizki adalah sedekah. Sedekah bukan hanya sekedar memberikan sebagian harta, tetapi sedekah adalah bukti bahwa seorang hamba melepaskan rasa cinta berlebihan kepada dunia, membuka pintu energi kebaikan, serta menunjukkan rasa percaya kepada Allah bahwa apapun yang ia keluarkan tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah berkali lipat. Banyak orang yang berpikir bahwa sedekah hanya memberikan manfaat bagi orang yang menerima, padahal sesungguhnya manfaat terbesar justru kembali kepada orang yang memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 tentang betapa dahsyatnya balasan sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ketika seseorang bersedekah, ia sebenarnya sedang menabur benih kebaikan yang akan tumbuh berlipat-lipat, bahkan jauh lebih besar dari yang diberikan. Dan yang paling menarik, balasan sedekah tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama. Kadang balasannya berupa kemudahan pekerjaan, kelancaran usaha, selamat dari keburukan, terhindar dari musibah, bahkan berupa ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Sedekah seringkali menjadi penyebab seseorang selamat dari hal yang tidak pernah dia prediksi. Dalam banyak kisah, ada orang yang merasa rizkinya seret, namun ketika ia mulai bersedekah secara rutin, kehidupannya perlahan terbuka dan dilapangkan oleh Allah. Namun saudaraku, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan dengan keikhlasan penuh, bukan sedekah yang dilakukan dengan niat ingin dipuji atau mendapatkan balasan dari manusia. Jika seseorang bersedekah, namun ia berharap pujian, maka nilainya akan hilang di sisi Allah. Tetapi jika seseorang bersedekah dan hanya berharap Allah mengganti dengan yang lebih baik, maka itu menjadi ibadah yang sangat tinggi derajatnya. Maka, niat adalah hal yang paling penting dalam sedekah. Jika seseorang berharap kembali kepada Allah saja, maka tidak masalah ia berharap balasan, karena Allah sendiri menjanjikannya. Selain sedekah, ciri lain dari orang yang dikejar rizki adalah orang yang gemar bersyukur. Syukur bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah, tetapi syukur adalah kondisi hati yang menerima dengan ridho apa yang Allah berikan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Banyak dari kita yang hanya bersyukur saat mendapatkan rizki yang besar, tetapi lupa bersyukur atas nikmat-nikmat kecil yang setiap hari diberikan secara gratis oleh Allah, seperti udara yang kita hirup, tubuh yang sehat, keluarga yang mendukung, atau waktu yang masih diberikan. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid." Artinya, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa syukur bukan hanya membuat nikmat bertahan, melainkan menjadi magnet penambah nikmat. Orang yang bersyukur akan terus ditambah rezekinya, bukan karena ia banyak bekerja, tetapi karena Allah senang melihat hambanya menghargai karunia-Nya. Syukur adalah tanda bahwa seorang hamba sadar bahwa semua milik Allah dan hanya Dia yang layak dipuji. Maka orang yang pandai bersyukur akan selalu melihat hidupnya berkembang, meskipun sedikit demi sedikit, tetapi pasti menuju kebaikan. Sedekah dan syukur adalah dua pondasi besar yang membuat rizki mendekat sendiri kepada seorang hamba. Keduanya saling berkaitan karena orang yang bersyukur akan mudah untuk bersedekah, dan orang yang suka bersedekah akan lebih mudah untuk bersyukur. Inilah dua amalan yang tidak pernah merugikan siapapun. Saudaraku, untuk memahami lebih dalam,
Mari kita lanjutkan pada bagian berikutnya yang akan semakin menjelaskan ciri-ciri lain orang yang selalu dikejar rizki. Ketika kita memahami bahwa kehidupan adalah perjalanan yang penuh ujian, kita mulai menyadari bahwa tidak ada satupun musibah yang datang tanpa membawa pesan dan peluang untuk tumbuh. Dalam momen seperti inilah keimanan diuji, bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk meninggikan derajat kita. Allah tidak pernah menurunkan cobaan kecuali sesuai kemampuan hambanya. Dan justru dari sinilah muncul ketenangan bahwa setiap manusia dipilih untuk menghadapi ujian tertentu karena Allah mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari. Kesadaran ini membawa kita pada pemahaman bahwa semua kesedihan, kegelisahan, ketakutan dan rasa kehilangan mempunyai ruang yang terhormat dalam diri manusia. Kita diciptakan dengan hati yang lembut dan penuh rasa, sehingga wajar bila kita merasakan luka ketika menghadapi kejadian yang berat. Namun, perasaan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa jiwa kita hidup, peka, dan sedang berada dalam proses belajar yang mendalam. Disinilah pentingnya kembali kepada Allah, karena hanya dengan cara itu, hati menemukan tempat bersandar yang benar. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Alah, bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 28. Ayat ini menjadi peneguh bahwa ketenangan bukan datang dari kondisi luar, bukan pula dari dunia yang selalu berubah, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Ketika seseorang meletakkan hatinya pada tempat yang benar, ia tidak lagi bergantung pada sesuatu yang fana. Ia tidak menunggu kebahagiaan dari manusia, tidak bergantung pada keadaan dan tidak mengukur kedamaian dari hasil yang didapatkan. Ketenangan sejati hadir ketika hubungan kita dengan Allah menjadi kuat, karena dari situlah muncul keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu bersama kita. Ada orang yang menghadapi ujian berat lalu merasa hidupnya hancur. Namun ada juga orang lain yang mengalami ujian yang sama, justru tumbuh dan menjadi lebih kuat. Perbedaan itu bukan terletak pada besar kecilnya cobaan, melainkan pada bagaimana seseorang melihat dan merespon takdir Allah. Ketika hati yakin bahwa di balik setiap kesulitan ada kebaikan, maka jalan menuju sabar dan tawakal menjadi lebih mudah untuk ditempuh. Dan ketika ia menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, meskipun berat, niscaya ia akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasakan kenyataan bahwa tidak semua doa terkabul sesuai harapan. Ada yang kita minta namun tidak diberikan, ada yang kita harapkan namun justru dijauhkan. Padahal bisa jadi apa yang kita inginkan sebenarnya tidak baik bagi kita, dan apa yang tidak kita inginkan justru membawa kebaikan besar di masa depan. Disinilah kita belajar bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Allah melihat masa depan, hati dan takdir kita secara utuh, sementara kita hanya memandang sepotong kecil dari satu sisi saja. Terkadang Allah menunda sesuatu bukan karena Dia tidak sayang kepada kita, tetapi karena waktu terbaik belum tiba. Allah mengambil sesuatu bukan karena ingin menyiksa kita, tetapi karena Ia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Bahkan terkadang Allah membiarkan kita merasakan sakit untuk membersihkan dosa, menguatkan jiwa, atau mendekatkan diri kita kepadanya, sebab ada hubungan yang menguat justru dalam suasana sulit dan tidak dalam keadaan lapang. Ketika seseorang memahami hal ini, ia mulai menerima setiap fase kehidupannya dengan lebih tenang. Ia tidak lagi menolak takdir, tetapi berdialog dengan dirinya sendiri, mencoba memahami makna dari tiap peristiwa. Ia menangis ketika perlu, ia bersabar ketika harus, dan ia bersyukur meskipun keadaan tidak seperti yang ia inginkan. Dari sinilah lahir pribadi yang matang secara spiritual, yang memandang kehidupan bukan sebagai rangkaian sakit dan kehilangan, tetapi sebagai perjalanan menuju Allah, dengan segala bentuk pelajaran yang menyertainya. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita memaknai kehidupan. Dan makna itu hanya bisa kita temukan ketika kita mengizinkan diri untuk dekat dengan Allah, menerima ketetapannya, serta percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayangnya yang luas. Dari sini kita akan melangkah menuju bagian terakhir, yaitu bagaimana menutup perjalanan batin ini dengan keyakinan yang kokoh dan langkah yang lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Ketika kita sudah memperhatikan perjalanan panjang tentang makna ujian, ketetapan Allah, serta bagaimana hati menemukan jalan kembali menuju ketenangan, maka tibalah saatnya kita merenungkan bahwa semua bagian dari hidup kita sebenarnya sedang diarahkan menuju satu tujuan besar. Kembali kepada Allah
dengan hati yang bersih, kuat, dan penuh keyakinan. Apapun yang kita alami, baik kesenangan maupun kesedihan, pada akhirnya akan bermuara pada proses pendewasaan jiwa. Disinilah kita belajar bahwa diri kita bukanlah sekedar tubuh yang bergerak, tetapi hati yang senantiasa diuji untuk mengenal siapa Tuhannya. Seringkali kita merasa bahwa hidup terlalu berat, sehingga langkah terasa goyah. Namun ketika kita melihat kembali perjalanan yang telah kita tempuh, betapa banyak ujian yang dulu kita pikir tidak mampu kita selesaikan, ternyata kini menjadi bagian dari kisah yang memperkuat diri kita. Kita belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan di saat hamba itu merasa sendirian. Justru di saat yang paling sunyi itulah, Allah hadir melalui bentuk-bentuk pertolongan yang sering tidak kita sadari, entah melalui seseorang, melalui peristiwa, melalui doa-doa yang tiba-tiba terlintas, atau melalui ketenangan yang Allah masukkan ke dalam hati. Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dan Dia bersama kalian, dimanapun kalian berada. Quran Surat Al-Hadid, ayat 4. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun langkah yang kita ambil kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh kecuali Allah melihatnya. Dan tidak ada satupun rasa sakit yang menggores hati kecuali Allah mengetahuinya. Keyakinan ini seharusnya membuat kita lebih ringan dalam menjalani hidup, sebab kita tidak berjalan sendirian. Kita ditemani oleh kasih sayang Allah yang tidak pernah terputus dan tidak akan pernah habis. Setelah memahami ini, kini tiba waktunya bagi kita untuk menutup perjalanan pembahasan dalam video ini dengan membawa pulang satu pesan penting, yaitu bahwa ketenangan hidup bukan datang dari berusaha mengontrol segalanya, tetapi dari menyerahkan urusan kepada Allah sembari berusaha dengan sepenuh hati. Kita tidak diminta untuk mengetahui masa depan, kita hanya diminta untuk percaya. Kita tidak diperintahkan untuk menebak rencana Allah, tetapi yakin bahwa rencananya jauh lebih baik daripada rencana apapun yang kita buat untuk diri kita sendiri. Mungkin saat ini kamu sedang berada dalam kondisi yang berat, mungkin ada doa yang belum terkabul, ada harapan yang belum terwujud, ada luka yang belum sembuh, atau ada kerinduan yang belum terjawab. Namun percayalah, selama kamu terus mendekat kepada Allah, selama kamu terus berjalan meski dengan langkah kecil, Allah tidak akan mengecewakanmu. Dia akan mempertemukanmu dengan waktu terbaik, keadaan terbaik, dan jalan keluar terbaik tepat pada saat yang paling tepat menurutnya. Ketika kita belajar menerima semua ini, hati kita menjadi lebih jernih dan lapang. Kita tidak lagi mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi, tetapi belajar melihat makna di baliknya. Kita tidak lagi gelisah dengan hal-hal yang belum kita miliki, tetapi bersyukur atas apa yang sudah Allah titipkan. Kita tidak lagi membiarkan masa lalu menyiksa, tetapi menjadikannya pelajaran berharga untuk melangkah lebih dewasa. Pada akhirnya, ketenangan hidup akan datang ketika kita meyakini bahwa semua urusan berada dalam genggaman Allah, dan Dia tidak pernah salah dalam menetapkan. Dalam penutup ini, saya ingin mengajak kita semua untuk terus memperbaiki hati, memperkuat hubungan dengan Allah, dan tidak berhenti berharap meskipun keadaan tampak sulit. Semoga setiap langkah yang kita ambil menjadi saksi bahwa kita sedang berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Semoga Allah memberikan ketenangan dalam setiap keresahan, memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan, dan memberikan kekuatan dalam setiap proses yang harus kita hadapi. Sebelum video ini benar-benar ditutup, jangan lupa untuk menonton video berikutnya yang insya Allah akan mengangkat tema yang juga sangat penting bagi perjalanan spiritual kita. Tetap ikuti channel ini agar kita bisa terus belajar bersama, saling menguatkan, dan menambah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaatnya. Semoga setiap jari yang menekan tombol kebaikan dicatat sebagai pahala oleh Allah. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi cahaya yang menerangi langkah-langkah kita ke depan. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.